Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Jalan Gusti Haidir, Mempawah ya. Jadi kita sekarang mau lihat ikan cupang. Oke. Jadi bagi kalian yang mau mampir ke sini, jangan lupa Jalan Gusti Haidir, Mempawah. Di sini banyak ikan cupang ya. Jadi kalau dari Pasar Mempawah itu kalian kalau dari arah Sungai Pinyu ada di sebelah kanan jalan masuknya ya untuk ke tempat ikan cupang ini. Jadi ini ada jembatan di depan. Jadi kalau dari arah Pinyu sebelah kanan kalian masuk mungkin hanya beberapa meter ya, tidak sampai 100 meter. Dan lokasinya ada di sini. Nah, ini untuk lokasi ikan cupangnya. Oke sahabat semua, jadi kita sekarang sedang bersama ownernya atau pemiliknya. Nah ini dengan abang siapa bang? Muhammad Ilham. Nah, dengan abang Muhammad Ilham. Jadi abang ini melihara ikan cupang berapa lama bang? Sudah hampir sekitar 1 tahun sih. 1 tahun. Jadi cara mengelolanya itu bagaimana? Bagaimana dari dalam? Jadi maksud saya mulai dari misal itu perkawinan, kemudian dari mulai bertelurnya itu bagaimana? Dari perkawinan sih sudah ada sih contoh-contohnya seperti ini. Coba kameranya didekatkan bang. Kalau mau ngepet sih tentukan dulu dari pasangannya sih. Misalnya dari kontel ini dengan sepasang itu bisa jadi dengan anaknya yang seperti mana ya? Nah ini berarti hasil perkawinan ya bang? Hasil perkawinan. Kira-kira itu umur berapa bang? 2 bulan lah. Sudah sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jadi 2 bulan sudah besar seperti ini kawan. Ini lumayan bagus-bagus ya ikannya. Dan yang ada di posisi paling atas ini adalah ikan cupang yang paling bagus. Jadi yang paling atas ini adalah yang paling bagus. Dan di sini harganya juga bermacam-macam. Ada yang harga 35 ya. Ada yang harga 30. Dan ini yang paling mahal ya. Jadi ini sudah bisa ngejar tangan manusia. Jadi ini katanya kalau 100.000 ya, baru dilepas ya. Jadi 100.000 boleh kalian ambil. Di khusus bagi orang dekat-dekat saja daerah Mempawah. Kalau ini berapa ini bang? 35 saja. Ini 35, ini bagus ya. Jadi udah ini full block. Kalau yang ini udah memang khusus untuk kontes itu. Seperti ini udah. Jadi ini sudah bisa karena sudah masuk kategori kontes, ikan kontes. Jadi untuk ekornya itu sangat bagus sekali ya untuk yang di sini. Terus kemudian kalau dari mulai bertelurnya itu bagaimana itu prosesnya? Seperti gini. Awal mulanya sih kalau ngepet sih udah dipertemukan kan pasangannya bang 1 atau 2 hari itu, 1 hari 1 malam lah dia biasa kan.
Terus kalau udah bertemu langsung masuk ikannya dalam ikannya tempatnya tadi sudah dengan tempat besar memang itu khusus ngebutnya. Terus kalau udah masuk dia kawin kan, udah ada buih-buih dalam buih ini seperti ada telur-telurnya gitu yang lebih dekat gitu, seperti warna susu itu udah bertelur, boleh angkat. Coba didekatkan bang. Seperti ini bang ya? Ya seperti ini. Kayak model busa-busa ya. gitu ya? Udah boleh angkat betinanya, karena kalau betina kan habis melahirkan kan dia tetap rasanya hanya pengen lapar itu kan, pengen cari makan. Jangan kita makan gitu kan, nanti langsung angkat, biarkan indukannya yang bapaknya biarkan dalam jaga anak-anak telur itu. Kalau sudah menetas boleh langsung angkat bapaknya. Berarti proses itunya berapa lama kira-kira Bang? Proses maksud saya itu dipisahkannya dengan telurnya antara laki-laki dan perempuan itu. Kalau perempuannya sih habis dia mengeluarkan telur gitu baru angkat, pisahkan anaknya betinanya, biarkan dulu bapaknya kan, udah sampai 2-3 hari itu baru angkat bapaknya. Kalau sudah menetas telurnya gitu boleh angkat bapaknya, biarkan anaknya tempat itu. Kalau udah jadi agak besar sedikit, besar kayak mana dia besar kayak ini ya. Seperti ini langsung pindahkan tempat yang lebih besar lagi supaya proses perkembangbiakan dia yang lebih besar ya, cepat mutasi seperti yang kayak ini seperti. Kalau seperti yang di atas ini Bang ya, ini seperti yang sudah besar seperti ini. Jadi ini perkiraan umur berapa Bang? Udah full block kayak gini hampir 1 tahunan sih. Hampir 1 tahun. Perlu berapa bulan minimal 10 bulan lah, 10 atau 9 bulan lah itu udah jadi. Jadi 10 bulan ya besarnya sudah seperti ini sahabat. Dikatakan Bang. Nah ini perkiraan umur 10 bulan. Nah ini udah jadi, udah full block. Hampir 1 tahun. Nah terus yang akan kita tanyakan lagi masalah makanannya. Nah, jadi untuk makanan ikan cupang itu yang paling bagus apa Bang? Pelet sih, pelet. Kalau misalnya untuk makanan yang sedang-sedang kayak gini sih gunakan membrane yang masing-masing untuk anaknya, dan yang untuk kalau udah kayak gini jadi sini lebih halus, ini agak kasar sedikit. Berarti ini diperuntukkan untuk yang masih kecil itu ya. Masih kecil. Jadi seperti kayak ini. Oke kan yang ini. Jadi ini nama makanannya kawan. Nah, jadi nama makanannya itu membrane. Jadi kalau makanan yang ini ya karena agak kecil, jadi untuk ikan cupang yang masih kecil seperti ini. Nah, seperti ikan cupang yang besarnya seperti ini. Terus untuk yang lebih besar lagi, itu yang ukuran yang lebih besar Bang. Maksudnya ininya Bang. Ini untuk yang sedang yang kayak tadi tuh. Kayak tadi. Iya. Dan ini yang untuk makan yang biasa ikan kayak gini. Ini kalau tidak salah apa namanya nih Bang? Saya juga punya di rumah. Jadi kalau yang ini ya untuk ikan cupang yang agak sedang ya, besarnya agak sedang. Mungkin perkiraan umur berapa Bang? Umur 2-3 bulan lah. Umur 3 bulan makannya pakai yang agak besar ini ya. Nah ini beda ini. Jadi dia agak lebih besar sedikit. Terus kalau yang ini ya, ini kalau tidak salah harganya di Sungai Pinyu 5.000 ya. Ya 5-6 ribu lah. 5-6 ribu. Ini untuk ikan cupang yang sudah besar seperti ini. Ya. Yang umur setahun kayak tadi. Tergantung semua bisa. Ya. Nah, seperti ini. Jadi dia makannya pakai makanan yang agak besar seperti ini ya.
Terus kemudian kalau misalkan ada yang itu bang, misalkan ekornya sobek atau gimana, itu cara mengobatinya gimana itu bang? Ada obatnya sih. Obat biru. Oh ini. Tetes. Jadi ini adalah untuk obat ketika ekornya itu sobek, misal Obat habis sakit itu. habis bertengkar gitu ya. Ya. Jadi kalau habis bertengkar, ini diapakan bang? Nanti dicampurkan ke airnya. Dipindahkan dulu ikannya. Oh ikannya dipindahkan. Warna jernih gitu. Habis itu teteskan ini, masukkan ikan, teteskan. Habis itu diamkan gitu kan, sampai lukanya sembuh. Oh jadi Tidak tergantung sih. jadi caranya itu ketika ekor ikannya itu ada yang rusak, anggaplah sedang sakit gitu ya. Jadi nanti untuk pengobatannya itu pakai ini ya. Dan caranya itu ikannya itu dipindah terlebih dahulu ke tempat yang masih bersih airnya. Kemudian setelah dipasangkan ininya ya, hanya sedikit saja, mungkin berapa tetes bang? 2-3 tetes. 2-3 tetes, lalu diamkan di situ ikannya sampai berapa lama bang? Sampai ini sembuh sih. Oh sampai sembuh, mungkin perkiraan Tergantung sih. 1 minggu lah ya. 1 minggu lah. Jadi perkiraan 1 minggu, Ya, insya Allah sudah sembuh ikannya itu. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada ini apa namanya bang? Tangguk lah. Tangkok ya. Jadi ini untuk mengambil ikannya supaya apa? Supaya ikannya itu tidak cacat ya. Karena kalau diambil dengan tangan itu kan namanya ikan cupang hias ya kan. Karena ekornya itu kan sangat lembut sekali. Jadi kita ambil dengan ini supaya ikannya itu tidak kaget. Iya. Karena biasanya ikan cupang itu kalau diambil dengan tangan itu kaget ya. Takut stres. Karena kalau ikan cupang itu sudah stres biasanya udah tidak mau berkelahi lagi. Seperti itu. Terus untuk makanan yang lain bang, selain itu apa namanya? Pelet ya. Pelet. Ini kan pelet namanya. Makanan yang lain pakai itu ya, jentik nyamuk. Jentik dengan kutu air. Nah, jentik dan dengan kutu air. Kalau jentik itu seperti ini ya. Nah, coba didekatkan. Kurang dekat lah. Nah, ini jentik namanya. Jadi ikan cupang paling suka kalau dikasih makan jentik nyamuk seperti itu. Dan juga ikan cupang itu bisa dikasih makan dengan kutu air. Jadi selain diberi makan pelet, kemudian jentik nyamuk dan kutu air. Kalau kutu air itu agak kecil ya, makanya ini tidak kelihatannya. Jadi lebih kecil daripada jentik-jentik itu. Dan untuk makanan yang ikan cupang yang masih baru menetas, ikan cupang yang baru lahir itu makanannya berbeda. Jadi tidak menggunakan seperti tadi yang saya tunjukkan itu ya. Jadi tidak memakai seperti ini ya. Jadi makanannya itu memang khusus dibuatkan sendiri. Jadi ini bahan makanannya ya. Namanya Supreme Plus. Ini makanan ikan cupang yang baru lahir. Jadi caranya itu nanti kita campurkan ke dalam air, ininya kita tuangkan seperti ini. Coba bang, dekatkan bang. Dekatkan ke sini bang. Nah jadi nanti seperti itu ya, dicampurkan ke dalam. Anggaplah air yang seperti gelembung-gelembung ini untuk mengaduk ya fungsinya ya. Aslinya kalau diaduk dengan sendok ataupun dengan apa itu juga bisa ya. Cuman ini hanya supaya mempermudah supaya kita tidak capek ya, yang mengaduk. Jadi nanti makanannya itu mengembang bang ya. Ya mengembang nanti. Dah jadi itu macam sabuk-sabuk kayu itu kan. Dah buatnya sehari semalaman. Udah sehari semalaman kalau udah jadi.
Jadi otomatis itu kan ada sedikit. Kalau udah jadi rebut matikan. Jadi cara buatnya itu kurang lebih sehari semalam ya. Jadi berarti Jadinya seperti ini. jadinya seperti ini kawan. Nah, mungkin kalau kurang kelihatan, nah ini bisa ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Ini kurang lebih seperti kalau diibaratkan kata abang tadi itu seperti tatal ya, bekas-bekas kayu yang menumpuk itu ya. Jadi modelnya seperti itu. Dan habis itu pindah ke tempat itu. Nah, setelah itu pindahkan ke tempat yang lain. Nah, itu fungsinya apa bang? Dipindahkan itu bang? Untuk nyalin ada nih. Nyalin ini ya. Oh. Dan kalau ngasih usahakan ngambil tepi-tepinya gitu. Seperti kayak gini tuh. Yang bintik-bintiknya tuh. Diambil itu kan, langsung masukkan dalam Oh, dalam ikannya. Iya. Kita ambil untuk makanan ikan. Lalu biarkan kita gini. Jadi untuk dia makan gitu, dia mendekat, makan tepi-tepi gitu. Itulah dia makanannya. Oh, begitu ya. Jadi yang seperti serbuk-serbuk tadi itu kalau kita mau memberi makan kepada ikan yang masih kecil itu ya seperti tadi itu diambilkan. Jadi diambil dengan ini ya, dengan ini. Jadi cukup diambil dengan ini, lalu langsung kita tuangkan ke ikannya, ke dalam ikannya. Oke, mungkin hanya segini dulu vlog saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.